udah mending main pakai hati aja, nggak usah pakai pala lo, ya copot aja pala lo. Hello guys, welcome back to my podcast bersama gue Alvin. Kali ini gue mengundang bintang tamu yang cukup dikenal di kalangan musisi jazz. Nggak asing lagi, kita langsung segera Indra Dauna. Oke, lo kayak patung Indra begini. Tadi ngomong gini. Oke, oh lo mau begini tadinya. Oke guys, kita akan ngobrol seputar musik jazz. Terus gimana dia sampai kayak gitu, ya. Terus pertama kali nih yang gue sangat penasaran, kenapa lu pilih trompet? Setahu gue lu pianis kan? Iya. Ya untung ya dia bukan pianis. Kalau enggak ya gue nggak main guys. Oke. Oke. Silakan. Sempet ada beberapa orang yang nanya. Jadi ini tuh sebenarnya bukan pilihan gue. Bukan pilihan lo. Bukan pilihan lo. Bukan. Oke. Jadi ya bokap gue nyuruh gue pindah ke sini gitu. Sebenarnya emang gue bener pengennya jadi pianis, dan bahkan gue pengennya tuh jadi pemain klasik. Gue nggak suka sama jazz tadinya. Tapi ya lucu ya. Ini tuh kayak kalau kehidupan tuh kayak pernikahan tuh dijodohin. Tapi ternyata suka. Ngerti ya? Emang dijodohin. Awalnya gue nggak suka, kayak lama-lama demen juga gitu. Atau lu udah kejebur. Ya, atau bukan demen ya, kejebur lu udah basah kuyup, lu udah ngerasa bahwa ya udah, gue jalanin aja. Dipaksa, sampai gue ke posisi awalnya jadi penasaran dulu. Ya. Tapi gue penasaran tuh, tadinya nih gue pikir pas bokap gue sebenarnya ngasih alat ini tuh udah dari gue SMP. Cuman gue nggak mau beneran sama sekali nggak mau, soalnya gue sendiri kurang pengetahuan trompet itu apa sih gitu. Yang gue tahu nih saat itu. Trompet itu yang gue lihat tuh adanya di Dufan. Gue mikir kayak gini, bapak gue kejam banget ya. Kok gue disuruh marching bandan di Dufan gitu kan? Ini kayak nggak ada yang salah sih sama itu, cuman gue nah itu dia. Ya, okay. Gue udah sampai akhirnya trompetnya nggak gue mainin, bahkan walaupun ya gue latihan depan dia doang. Terus si Rega tuh masih kecil. Gue banting tuh trompet, gue bilang Rega yang jatoin. Udah nggak ada ini kan, sampai gue SMA dibeliin lagi, tapi kali ini gue dibeliin sama CD-nya Chris Botti. Nah di situ gue mulai penasaran, belum jatuh cinta sama trompet, penasaran. Dan gue juga sama sekali nggak suka jazz. Gue dengerin bokap gue main, gue nggak suka. Ya lo tau nggak, harmoninya klasik kalau apa tanda kutip lebih indah aja gitu, kayaknya lebih gampang dicerna kan dibanding. Apalagi bokap gue langsung dengernya tiba-tiba Freddie Hubbard. Terus gue denger kayak, wah ini orang nggak bisa main ya, asal-asalan. Gue kayak makin nggak suka. Lama-lama jadi jatuh cinta pertama gue buat main trompet tuh Chris Botti. Terus jatuh cinta gue buat main jazz itu Chet Baker. Buat gue suka main jazz. Tadi gue milih akhirnya suka trompet, gue tetap nggak mau main jazz. Gue tetap maunya either mau milih klasik atau main pop aja. Nah pas gue denger Chet Baker, nah di situ gue mulai suka sama jazz. Jadi awalnya sebenarnya kalau mau dibilang garis besarnya ya kayak kawin paksa. Kawin paksa tapi ternyata demen. Oke. Kebenaran demen.
Cuman memang sih jadi kalau buat gue ya, menurut gue pribadi yang namanya klasik sih memang indah ya. Kalau jazz tuh asik. That's two different thing ya. Indah dan asik tuh two different thing. Ya. Ya jadi ya dua-duanya mengenai rasa sih. Indah itu kalau menurut gue mengenai apa ya? Ada historicalnya, ada keagungannya ya. Kalau asik tuh artinya lebih ke sosial sebetulnya sih. Lebih banyak ke sosialnya, lebih banyak ke perasaan, lebih banyak ke. Tapi buat gue, pandangan gue klasik sama jazz ya. Buat gue klasik itu indah kayak ibarat kayak lu ngelihat danau nih, kayak danau-danau di Eropa yang indah gitu. Indah ya. Tapi terbatas. Kalau gue ngelihat jazz itu kayak samudra. Samudra ada batasnya, ada tapi luas sekali kan. Samudra itu ada, nanti lu bakal ketemu pulau, cuma batasannya itu luas. Terus kedua, kalau klasik itu ibarat kayak lu bikin film, itu semuanya udah berskrip. Ya ada solo, yaitu di cadence. Kalau lu main konser tuh di terakhir-terakhirnya itu ada cadence, ya lu bebas solo tuh. Jadi mostly of the time tuh scripted, semuanya itu udah ditulis gitu. Sedangkan jazz kebalik, scriptnya dikit sekali gitu. Sisanya conversation. Conversation. Buat gue main musik itu ya connection, conversation, cuman bedanya gue nggak ngomong pakai mulut gitu. Tapi kan dengan catatan lo mesti beres dulu ya. Nah itu maksudnya kebebasan terbatas. Maksudnya nggak yang bener-bener main kayak apa? Ya bebas aja, gue mau main apa, kayak lo main DC, gue main di Fizz gitu. Iya. Udah mulai gila nih kan. Mulai gila. Bisa. Itu sih nggak pulang gue, nggak ketemu. Ya tapi kalau kayak gitu lu ngebatasin klasik as a teknis dong sebetulnya. Kalau lu bilang terbatas tadi, sebetulnya ya gue sih hargain sih pendapat lu sih. Tapi kalau menurut gue klasik itu punya interpretasinya beda juga sih sebetulnya. Jadi kalau memang kita orang klasikal, interpretasi kita akan lagu kan masing-masing beda-beda ya. Cuman memang gue akuin memang skrip betul, tapi kan punya interpretasi sendiri gitu. Tapi lu tau gak kalau di klasik itu justru gimana caranya lu mendekati apa yang komposernya mau. Lu disuruh dibilang bagus itu kalau lu apa sih yang misalnya Chopin lagi saat itu pikirin pada saat dia mainin karyanya dia, dan lu harus persis ini dia. Ini pernyataan siapa nih? Waktu itu gue baca apa? Gue lupa lagi. Sebenarnya gue cuma baca di kayak di Google gitu kayak. Jadi yang itu tuh dulu kan kayak begitu. Semakin lo bisa se-original mungkin. Maksudnya se-original si penciptanya. Justru kalau jazz itu kebalikannya kan. Kalau bisa nggak sama yang nyiptain. Contoh bisa aja tiba-tiba dia mainin bossa, atau ada yang tiba-tiba menjadi odd meter segala macam. Ya coba pernah dengar gak lagu Mozart kayak pernah gak kalau itu dijadiin lomba kan di klasik kan selalu kompetisi kan. Pernah gak itu misalnya lagu apa dibawain kompetisi tapi dibikin odd meter, enggak ya, ada lu didepak lo di situ. Baru main langsung didepak, ngapain lu sini gitu. Tapi menurut beberapa yang gue pelajarin kayak Arthur Rubinstein, ada Leonard Bernstein, ada Lee Viarev, ada Glenn Gould, ada Glenn Gould salah satu favorit. Itu ada Herbert von Karajan. Itu sebetulnya klasikal nggak gitu juga, Dra. Jadi itu kan pionir-pionir itu. Betul, memang. Tapi nggak sebagian besar. Justru dia masuk kategori sebagian yang nyentrik lah. Iya, betul. Glenn Gould kan selalu bawa kursi sendiri benar. Tapi itu mereka tuh berpikir bahwa justru setiap orang itu punya interpretasi masing-masing. Jadi dia denger gitu ya. Dia begitu denger gini interpretasinya begini indah. Jadi lu mau buat apapun yang indah menurut lu pada saat lu main kan. Nah, itu beberapa artis yang tadi gua sebut ya. Bahkan Lee Viarev itu umurnya mungkin sekarang mungkin 100 kali. Dan dia punya interpretasi beda-beda gitu kan. Makanya kalau menurut gue sih ya memang bener lu bilang sih agung, indah, agung dan sebagainya. Cuman pertanyaan gue begini. Kenapa sampai hari ini ada beberapa orang yang pemain klasik terutama juga nganggap jazz itu ya musik asal-asalan sampai hari ini. Iya, sama. Itu mungkin kalau menurut gue ya, mungkin karena satu orang-orang jazz atau pemain-pemain jazz yang merasa dirinya pemain jazz gitu yang belum beres mainnya, udah main di mana-mana. Enggak belajar apa-apa. Udah ngajar di mana-mana, enggak belajar apa-apa, enggak ada dasar yang kuat. Ada sesuatu yang menarik nih. Gue dulu waktu pas belajar trompet, gue nggak sebut namanya siapa gitu ya, namanya.
Dia bilang kamu milih klasik aja. Kenapa? Ya kalau main klasik itu bisa main jazz-jazzan. Berarti kan dia nganggap jazz itu bisa buat jadi jazz-jazzan kan, bisa. Jazz-jazzan Maksudnya makanya jazz-jazzan kan berarti kan dia kayak kalau main jazz itu nggak harus serius loh. Padahal buat gue klasik sama jazz itu di mata gue yang bahkan gue dari tadinya pengennya jadi pemain klasik, buat gue sama tinggi kok. Sama-sama susah. Betul. Susah banget. Betul. Dua-duanya susah. Betul. Apalagi yang udah Glenn Glutz yang interpretasi. Gue suka banget sama orang-orang yang kayak tadi yang lo sebut. Interpretasinya gini, ini udah personal. Betul. Gue personal dan emang ujung-ujungnya musik harusnya seperti itu kan. Betul. Tapi misalnya ngomongin genrenya, buat gue even dangdut pun susah banget. Iya. Betul. Dan makanya gue pada waktu itu pasti bilang, iya milih klasiknya soalnya kalau milih jazz nggak bisa main klasik-klasikan, tapi kalau orang klasik bisa main jazz berarti ada yang lebih rendah dong gitu. Nah di suatu sisi gue juga punya info kalau mau main jazz harus klasik level 7, level 8. Enggak juga. Ya jadi ya seru nih pembicaraan kita hari ini nih. Jadi keungkit masalah-masalah seperti ini supaya kalian para penonton kita juga tahu ya. Sorry nih handphone gue. Para penonton juga tahu bahwa apa yang kita bicarakan seperti ini mungkin juga pertanyaan para penonton gue di sini di YouTube gue. Semoga semakin jelas. Oke, jadi kalau buat gue jazz is all about style. Jadi gue juga nggak setuju ada orang berpikir bahwa yuk kita belajar chord jazz, chord gospel. Berarti nggak ngerti sejarah nih. Gospel harusnya mestinya ngerti sejarah gospel seperti apa, dibangunin atas dasar apa, harus ngerti. Terus udah gitu bebop, hard bop, mesti ngerti belajar sejarah dulu baru buat konten. Gitu menurut gue ya, menurut gue. Kenapa? Kalau enggak nanti nih orang klasik atau orang yang nggak ngerti apa-apa ngeliat kita sembarangan. Gitu loh, iya kan? Ya, padahal kalau mau ngelihat kemiripannya klasik dan jazz gitu. Di klasik sendiri kan banyak eranya juga kan. Ada eranya Mozart di tahun 1750-an tuh di era klasik kan, lagi golden eranya klasik. Habis itu ke romantik, terus ke Chopin, ke impresionis apa segala macam. Ya padahal di jazz juga banyak. Ada bebop, ada bahkan ada marching yang sebelumnya kan marching kan cuma 2/4. Terus bebop, ada hard bop. Hard bop itu sebenarnya cuma gabungan blues sama bebop gitu. Ya karena yang mau balik lagi ke blues. Ya salah satu pionirnya dari Morgan, salah satu juga main trompet. Ya itu yang Jazz Messenger itu ya pionir hard bop. Mereka mau balik ke blues. Yang kayak lagu Sidewinder itu hard bop. Itu hard bop, lahirnya hard bop di situ. Terus ada Miles Davis bikin Birth of the Cool. Ada eranya si Miles Davis sama si Chet Baker. Makanya gue bilang, makanya santai kalau lo ngomongin suatu musik tapi nggak tahu sejarahnya, kalau yang tadi jargon lo tuh nggak tahu sejarahnya, jadinya kan kita jadi kayak ngerendahin nih, lo asal-asalan musik jazz itu asal-asalan, padahal jazz itu punya eranya sendiri juga. Setuju. Ada Coltrane nanti gitu. Mana yang lebih bagus nggak bisa dibandingin kayak gitu. Di eranya masing-masing pick semua gitu. Ya kayak contoh Mozart dibandingkan misalnya Mozart dibandingin sama Chopin, bagusan mana nggak bisa ngomong gitu lah. Mereka pada live in different era gitu. Betul. Lo nggak bisa ngomong sama kayak sekarang yang main bebop atau yang main modern lebih bagus, enggak juga gue bilang. Ya kita ya pas ada saat itu kan mereka kayak Charlie Parker diaduin sama saxophone yang beda, sekarang. Iya beda era gitu. Iya. Buat gue sih. Waktu itu di Instagram gue pernah ngomong bahwa tidak ada yang namanya jazz modern, jazz tradisional itu lebih hebat mana, nggak ada. Semuanya semua sama, itu era. Buat gue itu pilihan hati sih. Betul. Lo mau warna color lo ya. Lo mau kemana gitu kayak misalnya gue pengen belajar sejarah. Bukan berarti gue ini lebih keterbelakangan dibandingkan orang yang mikirin subjeknya to the future. Enggak dong. Enggak juga. Kayak ahli sejarah dibandingin misalnya sama NASA gitu yang orang buat bikin terobosan ke luar bumi gitu. Mana yang lebih penting? Buat gue dua-duanya lebih punya masing-masing itu kok. Terus satu lagi nih, jadi ada banyak orang tanya begini, menurut pendapat lo itu, wah chord 9 nih chord jazz nih, chord sharp 11 chord jazz nih, menurut lo gimana untuk orang-orang yang seperti ini? Pendapat lo apa gitu? Ya buat gue sih sebenarnya. Dan orang seperti ini banyak loh. Ya sah-sah aja sih. Kalau gue cuma kayak ya terserah sih lo mau bilang itu jargonnya. Jadi buat gue chord sih, maksudnya mau 9 ya bener lebih gini. Oke, namanya chord apa? Alter gitu. Apakah ini chord jazz nggak tahu gue. Ya namanya alter, misalnya ini ada flat 13-nya, ada sharp 13-nya, ini ada sharp 9-nya, ada flat 9. Color aja, just udah color. Bener-bener ngomongin fact. Iya. Tapi kalau lo mau ngomong
ini jasa bukan. Soalnya kalau lo lari lagi kayak ke Debussy, dia udah mulai macam-macam loh. Iya betul, setuju. Iya kan? Iya betul. Makanya balik lagi ke isi di kepalanya masing-masing. Iya. Kan? Makanya sebenarnya semakin banyak knowledge yang lo punya, lo semakin lo semakin humble sih orang biasanya. Betul. Bukan humble aja sih, lo makin lihat ini tuh banyak persamaannya. Justru orang kalau nggak ada knowledge-nya, mereka ngelihat semuanya jadi beda. Iya. Kayaknya kotak-kotak ya. Jadi kotak-kotak padahal semuanya berkesinambungan sama kok. Oke. Setuju gua guys. Oke, sekarang nih nyangkut masalah-masalah pribadi nih. Ini dia nih. Nah, jadi juga deh. Oke. Ini anak-anak muda nih sekarang nih ya kan ada yang loyo-loyo belajar ya kan. Ya kan, belajarnya loyo-loyo, belajarnya semau-maunya, latihannya semau-maunya gitu kan. Maksudnya apa lo pesan lo buat temen-temen yang kayaknya udah belajar bertahun-tahun gak jadi-jadi gitu. Pesan lo apa gitu? Ya kan? Bertahun-tahun gak jadi-jadi. Jadi patokan gak jadinya gimana? Gue juga bisa dibilang gak jadi juga. Maksud gue gak jadi itu dalam arti begini loh. Artinya kalau lo tadi main kan ya nggak dipungkiri gue juga ngerasa nyaman enak gitu. Maksudnya nggak jadi itu dalam arti ya lo nggak bisa main apa-apa, lo nge-jam juga nggak bisa, lo suruh main begini juga nggak bisa. Yang bukan pemain lah. Ya pemain kan bukan berarti profesional ya. Ya lo bisa main, lo bisa nge-jam. Mungkin gue ngejawabnya dengan gini. Sebenarnya bukan gue mau ngasih motivasi yang tadi nggak jadi menurut lo gitu. Maksud gue ini sebenarnya masalah attitude sih maksudnya. Attitude lo attitude lo ngomong sama orang atau attitude lo dalam nge-jam atau attitude lo bahkan dalam belajar. Itu yang nentuin lo 5 tahun 10 tahun nanti jadi apa gitu. Soalnya yang tadi yang lo ngomong sebenarnya mau ngarah kayak lo belum bisa apa-apa. Tapi lo udah ngerasa bisa semuanya gitu. Lo main datang pede, main di jam session, main ceger deh, main kayak lo main salah semua gitu. Tapi ya pede aja gitu. Dan abis itu dia ngomong besar-besar kayak udah yang mending main pakai hati aja, nggak usah pakai pala lo, ya copot aja pala lo. Iya nggak? Hati pakai hati, ya copotin aja pala lo gitu, nggak usah. Berarti kan? Ya maksudnya itu lebih ke attitude kan. Abis itu dia ngomong nggak apa-apa main, itu yang bikin orang jadi negatif ngeliatnya. Oh nggak perlu apa, nggak apa-apa salah, yang penting main pakai hati gitu kayak. Ya enggak gitulah maksudnya. Ya dan itu kan masalah attitude, lo harus ngaku kalau lo belum mampu gitu. Kalau lo sendiri nih, kalau lo mau ngoreksi sesuatu, kalau lo nggak bisa ngakuin kelemahan lo, ya lo nggak bakal belajar. Kalau udah ngomong nggak apa-apa salah, ntar kalau kita koreksi, lo tau gak tadi salah? Enggak, ya nggak apa-apa lah, jazz mah bebas-bebas aja. Iya lo ngomongnya tembok abis itu. Ya kan? Ya kan begitu. Misalnya dia ngomong, tadi lo tuh salah lo pas main blues score-nya misalnya. Terus dia ngomong, oh bebas lah main jazz, salah nggak apa-apa. Ya udah. Gimana attitude yang kayak gitu. Betul. Yang susah, kemungkinan 5 tahun 10 tahun lagi pun nggak bakal maju. Karena dia main pakai hati aja terus palanya hilang. Terus kalau lo nih ya, kalau lo lagi malas gitu ya latihan kayak gini kan perlu latihan fisik ya. Maksudnya kita perlu latihan fisik kan ya. Kalau piano mungkin bisa jadi kurang rata ya mainnya, tapi masih bisa enak. Kalau ini kan enggak. Iya, tone-nya langsung bisa goyang atau warna tone color-nya jadi jelek apa segala macam. Kiat lo apa gitu untuk ngadepin apalagi pada masa sekarang nih. Job nggak ada ya, pandemi begini kan nggak ada segala. Kalau gue balik lagi set your intention sih. Maksudnya lo tanya balik ke diri lo kayak niat lo apa sih sebenarnya selama ini gitu. Lo main ini apakah misalnya gue nanya sama diri gue, oh gue main trompet ini cuman buat impress orang aja gitu biar kelihatan jago, atau misalnya oh gue mau impress bokap gue doang aja, gue pengen bikin jadi kalau bokap gue ngomong jelek ya udah kayaknya kayak verdict satu dunia ini pasti nganggap gue jelek. Kalau udah kayak gitu, misalnya bokap gue udah nggak ada, ya gue stop dong kan. Ya sama kayak misalnya udah nggak ada job, misalnya gue maunya cuman impress orang-orang, ternyata nih sekarang nggak bisa manggung. Terus ya udahlah gue nggak latihan. Tapi kalau gue cuman misalnya paling basic untuk niat tuh adalah ya karena gue suka, karena gue cinta sama apa yang gue lakukan. Atau yang lebih dalam lagi, misalnya lo ngerasa ini antara lo dan Tuhan lo aja gitu, kayak gue dikasih bakat, cara gue apresiasinya adalah gue latihan,
gue nggak bakal, ya ibarat kayak lo gue pinjemin nih alat, udah lo mau sampai lo simpan sampai lo berdebu kan, namanya lo nggak apresiasi apa yang gue kasih, apa yang gue pinjemin gitu. Sama kayak gitu sih, pokoknya kalau udah niatnya itu eksternal gitu, kayak lo cuman buat orang lain gitu, cuman buat gue pengen banyak tepuk tangan atau banyak lo jago banget gitu. Itu sih nggak bakal bertahan lama sih. Tapi wajar ya kalau naik turun dalam latihan, aduh gue lagi jenuh gitu. Ya pasti sih gue juga karena aduh jenuh gitu. Dengar nggak lo kayak gitu, lo denger CD nggak denger CD lagi? Ya biasanya cara gitu paling gampangnya ya gue rangsang lo gitu ya? Iya denger. Dan kalau emang lo cinta banget sama musik lo, gue inget banget quotes-nya si Raya Group di wawancara. Dia bilang semua di dalam diri kita menurut dia ada bellnya. Bellnya itu resonansi sama musik yang lo suka. Nah kebenaran dia bilang bel gue ini jazz. Begitu jazz ini bel gue ini. Sama bener gue bisa ngerasain begitu. Gue mau lagi malas gitu. Begitu gue denger gitu. Gak bisa bohongin sih. Kalau gue senang banget pas gue denger. Kayaknya gue langsung mau nyanyi gitu di mulut. Ikut. Itu kan gak bisa dibohongin ya. Yoi, rasa itu udah ada. Gak bisa dibohongin kan. Ada macam-macam ya. Gak harus main jazz. Maksudnya yang main rock, main klasik, main dangdut. Ya pasti gak bisa dibohongin begitu yang main dangdut juga kan gue bilang sendiri, main dangdut itu pulsnya susah banget gitu. Ada orang yang suka main dangdut nggak ada masalah, tapi ya tapi harus truthful. Begitu tadi dia denger dangdut nggak mungkin dia pasti langsung goyang, sama kayak gue denger orang main blues gue udah pala gue udah gini sih. Iya. Bawaannya mau ngikut ya? Iya bawaannya udah mau ngikut gitu. Oke, terus pertanyaan terakhir nih, dari keluarga lo gitu ya, lo awalnya pianis kan, lo pemain piano gitu kan, maksudnya lo tadi lo bilang lo dipaksa juga untuk ini, terus udah gitu latihan pun titik balik mana? Lo jadi rajin, jadi kayak hati lo udah titik baliknya apa? Sampai lo punya hati tadi, sampai sekarang udah seneng lo hidup lo ini, titik baliknya apa? Pernah ngerasain gitu nggak titik baliknya? Lo kayak? Pertama gue sekarang gini, kalau ngomong titik balik tuh, kalau gue nih gue hati itu buat gue fluktuatif bentuknya, bukan kayak fisik nih kayak lo dari umur 5 tahun sampai 25 tahun, tentu aja logika lo berkembang, badan lo berkembang, hati itu gini. Iya, betul. Nah gimana cara, jadi bentuknya bukan gimana caranya untuk bisa grow, hati itu nggak grow, dia naik turun, dan yang paling penting itu lo harus jaga. Jadi yang paling penting lo harus jaga. Kalau lo udah mulai niat lo itu udah mulai dikotorin yang macam-macam. Contoh ya, kalau kita sebagai manusia, kalau kita udah mikir kotor, ya udah lama-lama ini hati bakal naik turunnya gila-gilaan. Tapi sama kayak misalnya cuma khusus buat musik. Begitu niat gue udah mulai, aduh, gue tuh pengen dilihat, wah sama orang. Itu udah ngotorin tuh. Lo udah mulai ngotorin niat lo tuh. Lo udah mulai nggak tulus. Iya. Wah, gua mau dipuji sama banyak orang. Iya. Masih mending kalau niat lo gini, gua mau laku. Wow. Gua mau dibayar mahal. Enggak apa-apa itu justru. Buat anak istri gua, buat masa depan gua, enggak apa-apa lah. Kalau kayak gitu, tapi yang udah aneh, gua mau dipuji sama banyak orang. Begitu ada yang nggak muji langsung sedih, lo langsung down atau enggak lo langsung agresif. Iya. Apa yang salah dari gua? Loh, sombong kali kau. Oke guys, ini obrolan makin seru, tapi tetap gue mesti cut off dari sini karena dengan ngobrol begini pun gue jadi banyak buka pikiran juga buat diri gue, memotivasi gue juga gitu. Oh, si Indra kehidupannya begini, oke, gue begini, jadi apa yang gue bisa pelajarin gitu. Oke guys, mudah-mudahan kalian menikmati ini, bermanfaat buat kita semua. Thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.